for search. Lalu yang kedua akan menjelaskan tentang breadth for search. Kan sudah selesai, saya jelaskan. Selanjutnya setelah breadth for search akan dilanjutkan dengan sequential search dan binary search. Untuk yang pertama itu adalah depth first search ya. Depth first search sendiri ini tuh menggunakan algoritma semacam menyelusuri jalan terus lurus sampai mentok. Jadi dia akan backtracking mundur sedikit-sedikit sampai dia mencari jalan yang jalan yang dapat dilalui sampai dapat jalan keluarnya dan akan mendapat. Nah, untuk codingannya sendiri pertama ini seperti biasa, codingan ini untuk awal-awal satu kita menambahkan value integer vertex finalnya ya, lalu daftar list value yang nanti kita akan masukkan dalam ini ya, dalam yang akan dicari di sini. Nah, untuk selanjutnya di sini kita juga menggunakan linked list. Nah, untuk melisis value-value yang misalkan random tetapi masih bisa terbaca, dan untuk mempermudah intinya kan di dalam satu value seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita seperti menambahkan sisi edge vertikal dan widthnya ya, lebarnya. Nah, selanjutnya ini tuh untuk menandai yang mana saja yang sudah dikunjungi. Misalkan tadi yang dikatakan sama saya, misalkan dia jalan lurus, nah nanti dia akan sampai mentok, nanti dia akan mundur satu persatu sedikit, kira-kira lewat sini bisa atau tidak. Nah, setelah dicari satu persatu, dia coba mengunjungi ya, mendatangi lah intinya, datang ke satu ini bisa atau enggak, nanti dia bisa akan mencetak oh ini bisa. Nah, selanjutnya dia ini untuk mengunjunginya ya, untuk script untuk mengunjungi ke tetangga-tetangga yang akan tracking yang tadi yang ditemui. Nah, selanjutnya ini kita juga menggunakan array untuk menandai simpul yang sudah dikunjungi. Selanjutnya kita jika grafnya tidak terhubung, nah ini tuh akan memberi tanda atau memberikan sinyal ada misalkan simpul yang belum terkunjungi. Simpul itu semacam apa ya, intinya jalan keluarnya lah, misalkan, atau misalkan celahnya sini, kesininya lagi, wah ini sini belum misalkan datangi nih, benar atau enggak. Nah, dari situ tuh dia akan coba menghubungi, coba masuk, jika tidak bisa dia akan mundur lagi mencari lagi. Nah, lalu ini untuk menjalankannya.
Nah, ini tuh untuk pertama ya, misalkan di vertikalnya ini segini, di widthnya segini, di V-nya juga segini, misalkan dia coba segini lagi, dan akan terus mencoba tiap edge-nya ya. Sekarang kita akan coba jalankan ya untuk depth first-nya. Nah, untuk hasilnya sekarang ditemukanlah hasil penelusuran dari apa, dimulai dari simpul 2 itu seperti ini. Dapatkan hasil 0, 1, 2, dan 3. Lalu saya akan coba menjelaskan untuk breadth apa? Breadth first search. Untuk breadth first search sendiri, ini jadi seperti mencari secara melebar lah. Jadi yang tadi kan secara lurus, sekarang dia menyebar. Dari situ dia akan mencari dari semua simpul-simpul yang ada sampai pokoknya dari kiri dari simpul-simpul yang ada dari kiri dan ke kanan, yang dari misalkan A ke B itu dia langsung mencari secara melebar intinya, sampai nanti dia akan menemukan jalan dan menemukan hasilnya. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit. Nah, ini untuk pertama berikan jumlah simpulnya ya. Lalu menambahkan semacam daftar ketetanggaannya atau next-bound. Selanjutnya diinisialisasi jumlah simpulnya. Terus tipe casting atau memancing ketika menyebarnya itu yang benarnya seperti apa gitu Pak. Setelah itu di sini akan menambahkan edge dari sisi V ke W. Nah, selanjutnya ini akan array-nya itu akan dari simpul-simpul yang udah dikunjungi nih, value array-nya tuh. Lalu dari situ akan dimasukkan ke dalam ke dalam list melewati linked list untuk antrian dalam breadth first search-nya. Nah, setelah itu dimasukkan ke simpul awal itu ke dalam antrian dalam pencariannya itu. Nah, dari sini lanjut lagi, dia akan mengambil dari antrian dan mencetak saat proses dari awal itu terjadi. Nah, dari selanjutnya iterasi melalui tetangga-tetangga simpul, jadi dari kiri kanan itu dia terus mencari, terus masukkan langsung ke dalam antrian jika ada semisalkan yang terlewat. Nah, selanjutnya untuk ini kita mencoba untuk mencari dan dimulai dari vertex nomor 2. Tahap itu setelah dari script ini udah dicoba, saya jelaskan, kita coba untuk running ya. Nah, dan hasilnya itu ketika di running dengan metode BFS yang dimulai dari simpul 2 itu akan mendapatkan hasil seperti ini.
itu di 2, 0, 3, dan 1. Dan untuk yang depth first search-nya ini kita coba untuk running tadi soalnya ada kelupaan. Nah, untuk hasilnya itu ketika di running dia akan secara lurus mencari mentok secara dia akan berjalan mentok lurus dan akan mundur sedikit-sedikit untuk memastikan gitu apakah dari tetangga tim ini itu akan ada jalan atau enggak ataupun mendapatkan hasil atau tidak. Nah, ini ditemuilah hasil 0, 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan coba untuk menjelaskan tentang codingan sequential search. Untuk sequential search sendiri ini akan seperti kalau misalkan itu seperti kita nyari buku di perpustakaan. Jadi kita nyari secara menyeluruh tapi nyari buku yang ada di rak. Nah, jadi kita akan mencari data sepertinya akan tetapi hanya ada yang ada di situ gitu. Misal mencari data tapi yang hanya ada dalam list itu sampai pada akhirnya si data itu ditemukan. Nah, sedangkan yang binary search itu seperti kita kayak nyari kata-kata dalam buku ataupun misalkan semacam dalam kamus. Nah, itu tuh jadi kita misalkan nyari daftar pustaka terlebih dahulu atau misalkan daftar isi. Kita cari misalkan di situ misalkan ada di halaman berapa, kita coba ke tengah terus kita nyari itu kata-katanya satu-satu dari kiri ke kanan apakah ada yang sama atau tidak yang kita cari atau tidak gitu. Jadi datanya itu kalau semisalkan untuk binary search itu lebih kecil lagi, lebih spesifik lagi, akan tetapi masih dalam ruang lingkup misalkan data yang sama. Itu. Nah, pertama kita akan coba penjelasan dari sequential search dulu. Nah, ini itu pertama dia akan mencari dari mencari sumber scanannya. Dari sini misalkan sumber scanannya misalkan dalam inian tuh datanya ada. Terus jika misalkan ketika menginputnya itu dapat, nanti akan mendapatkan hasil yang ditemukan. Kalau misalkan tidak dapat, dia akan mendapat jawaban ini tidak valid gitu. Nah, ini akan dilakukan pengulangan sampai akhirnya nanti kita akan keluar dari program ini gitu. Nah, untuk selanjutnya untuk binary search sendiri kita akan jelaskan. Nah, ini kan binary search ada sebetulnya ada di sini juga ada misalkan value-nya ya. Nah, si value-nya ini kan ada 5, 12, 8, 20 dan 3. Nah, dia kalau misalkan dari ruang lingkup ini tidak ditemukan, maka nanti tidak akan dia akan merespon bahwa ini tuh nggak ada gitu. Sedangkan kalau misalkan yang binary search pun sama, akan tetapi ini akan seperti lebih spesifik. Nah, untuk si binary
Search ini sendiri ini akan ada melakukan pengulangan pencarian. Jika misalkan salah, akan mengeluarkan respon siapa. Nah, dan ini itu untuk codingannya sendiri. Sama di sini biasa kita masukkan dulu data-datanya. Lalu ini akan ada pengulangan pencarian jika misalkan akan dicari, misalkan kita sudah nyari satu kali, misalkan nah dia akan nanya, misalkan kita akan misalkan benar nih hasilnya berapa, nanti akan keluar angkanya berapa, lalu dia akan keluar lagi dan bertanya apakah masih mau mencari atau tidak. Nanti kalau misalkan tidak mau, kitanya akan mengklik menulis exit dan enter. Nah, lalu di sini ini tuh akan terus mencoba ya. Nah, jika misalkan tidak ditemukan, dia akan kembali. Nah, ketika misalkan di inputnya valid, dia akan menghasilkan tampilan misalkan keberhasilannya. Nah, kita akan langsung coba saja untuk menjalankan binary search dan sequential. Yang pertama kita coba jalankan dulu untuk sequential search-nya. Oke, pertama kita ini misalkan untuk failure-nya dulu ya. Untuk failure-nya dulu kita coba misalkan angka 2 ada tidak ya? Nah, angka 2 tidak ditemukan dalam data. Nah, sekarang kita coba lihat di datanya, di sini ada angka 5. Apakah responnya akan sama ya? Oke. Di sini responnya angka 5 ditemukan di indeks ke-0. Di indeks ke-0 itu yang pertama. Coba kita masukkan 12. Angka 12 ditemukan pada indeks ke-1, berarti kan ada di sini. Oke. Ini bekerja, untuk skripnya udah jalan. Nah, untuk selanjutnya kita coba untuk binary search. Oke. Masukkan angka yang ingin dicari, misalkan oh, ternyata di sini ada mengeluarkan feedback 2, 8, 12, 16, 13. Yang akan dicari itu ternyata ini. Angka 5 itu ternyata tidak dapat ditemukan di data ya. Oke, sekarang kita coba beri misalkan angka 16 untuk value yang validnya. Nah, jika misalkan kita masukkan angka yang valid, maka di sini akan ditemukan indeks ketiga, akan mengeluarkan feedback seperti ini. Nah, jadi perbedaannya itu seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kita jika ingin keluar, kita ketik exit. Ataupun ketika tak keluar, ini sudah. Oke. Demikian dari saya untuk penjelasan dari depth first search, sequential search, dan binary search. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi 2 tahap itu setelah dari skrip ini udah dicoba, saya jelaskan, kita coba untuk running ya.
Nah, dan hasilnya itu ketika di running BF apa dengan dengan metode BFS yang dimulai dari simpul 2 itu akan mendapatkan hasil seperti ini. Itu di 2, 0, 3 dan 1. Dan untuk yang depth first-nya ini kita coba untuk running tadi soalnya ada kelupaan. Nah, untuk hasilnya itu ketika di running dia akan secara lurus mencari mentok secara dia akan berjalan mentok lurus dan akan mundur sedikit-sedikit untuk memastikan gitu apakah dari tetangga tim ini itu akan ada jalan atau enggak ataupun mendapatkan hasil atau tidak. Nah, ini ditemuilah hasil 0, 1, 2 dan 3. Sekarang kita akan coba untuk menjelaskan tentang codingan sequential search. Untuk sequential search sendiri ini akan seperti kalau misalkan di kan itu seperti kita nyari buku di perpustakaan. Jadi kita nyari secara menyeluruh tapi nyari buku yang ada di rak. Nah, jadi kita akan mencari data sepertinya akan tetapi hanya ada yang ada di situ gitu. Misal mencari data tapi yang hanya ada dalam list itu sampai pada akhirnya si data itu ditemukan. Nah, sedangkan yang binary search itu seperti kita kayak nyari kata-kata dalam buku ataupun misalkan semacam dalam kamus. Nah, itu tuh jadi kita misalkan di misalkan nyari daftar pustaka terlebih dahulu atau misalkan daftar isi. Kita cari misalkan di situ misalkan ada di halaman berapa, kita coba ke tengah terus kita nyari itu kata-katanya satu-satu dari kiri ke kanan apakah ada yang sama atau tidak yang kita cari atau tidak gitu. Jadi datanya itu kalau semisalkan untuk binary search itu lebih kecil lagi, lebih spesifik lagi, akan tetapi masih dalam ruang lingkup misalkan data yang sama. Itu. Nah, pertama kita akan coba penjelasan dari sequential search dulu. Nah, ini itu pertama dia akan mencari dari mencari sumber scanannya. Dari sini misalkan sumber scanannya misalkan dalam inian tuh datanya ada. Terus jika misalkan ketika menginputnya itu dapat, nanti akan mendapatkan hasil yang ditemukan. Kalau misalkan tidak dapat, dia akan mendapat jawaban ini tidak valid gitu. Nah, ini akan dilakukan pengulangan sampai akhirnya nanti kita akan keluar dari program ini gitu. Nah, untuk selanjutnya untuk binary search sendiri kita akan jelaskan. Nah, ini kan binary search ada sebetulnya ada di sini juga ada misalkan value-nya ya. Nah, si value-nya ini kan ada 5, 12, 8, 20 dan 3. Nah, dia kalau misalkan dari ruang lingkup ini tidak ditemukan, maka nanti tidak akan dia akan merespon bahwa ini tuh nggak ada gitu. Sedangkan kalau misalkan yang binary search pun sama,
Akan tetapi ini akan seperti lebih spesifik. Nah, untuk si binary search ini sendiri, ini akan ada melakukan pengulangan pencarian. Jika misalkan salah, akan mengeluarkan respon siapa. Nah, dan ini itu untuk codingannya sendiri. Sama di sini biasa kita masukkan dulu data-datanya. Lalu ini akan ada pengulangan pencarian jika misalkan akan dicari, misalkan kita sudah nyari satu kali, misalkan nah dia akan nanya, misalkan kita akan misalkan benar nih hasilnya berapa, nanti akan keluar angkanya berapa, lalu dia akan keluar lagi dan bertanya apakah masih mau mencari atau tidak. Nanti kalau misalkan tidak mau, kitanya akan mengklik menulis exit dan enter. Nah, lalu di sini ini tuh akan terus mencoba ya. Nah, jika misalkan tidak ditemukan, dia akan kembali. Nah, ketika misalkan di inputnya valid, dia akan menghasilkan tampilan misalkan keberhasilannya. Nah, kita akan langsung coba saja untuk menjalankan binary search dan sequential. Yang pertama kita coba jalankan dulu untuk sequential search-nya. Oke, pertama kita ini misalkan untuk failure-nya dulu ya. Untuk failure-nya dulu kita coba misalkan angka 2 ada tidak ya? Nah, angka 2 tidak ditemukan dalam data. Nah, sekarang kita coba lihat di datanya, di sini ada angka 5. Apakah responnya akan sama ya? Oke. Di sini responnya angka 5 ditemukan di indeks ke-0. Di indeks ke-0 itu yang pertama. Coba kita masukkan 12. Angka 12 ditemukan pada indeks ke-1, berarti kan ada di sini. Oke. Ini bekerja, untuk skripnya udah jalan. Nah, untuk selanjutnya kita coba untuk binary search. Oke. Masukkan angka yang ingin dicari, misalkan oh, ternyata di sini ada mengeluarkan feedback 2, 8, 12, 16, 13. Yang akan dicari itu ternyata ini. Angka 5 itu ternyata tidak dapat ditemukan di data ya. Oke, sekarang kita coba beri misalkan angka 16 untuk value yang validnya. Nah, jika misalkan kita masukkan angka yang valid, maka di sini akan ditemukan indeks ketiga, akan mengeluarkan feedback seperti ini. Nah, jadi perbedaannya itu seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kita jika ingin keluar, kita ketik exit. Ataupun ketik kata keluar. Ini sudah. Oke. Demikian dari saya untuk penjelasan dari depth first search, sequential search, dan binary search. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.